Assalamualaikum calon istri penghuni syurgawi. Kata-kata hari ini, jika membangunkan Baik, selamat sore teman-teman semua. Oke, sebelum aku mulai acaranya, aku mau izin nih buat ngingetin teman-teman semua, jangan lupa untuk on cam dulu dan jangan lupa untuk pakai virtual background yang sudah disiapkan. Gitu ya teman-teman semua, aku tunggu loh, biar kita bisa kenalan satu sama lain. Seperti itu. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Teman-teman semua,
saya ucapkan selamat datang di acara Tech Deep Dive Series Building Event Driven APIs yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2026 bersama saya Karisma Jovanka yang akan menjadi MC pada hari ini. Baik teman-teman semua, wah kita bisa lihat nih di sini bahwasanya pada hari ini speaker kita sudah terpampang jelas di sini, yaitu ada Mas Aris Dimas Yudhistira atau Mas Aris nih sebagai software developer Yudhistira Digital Hardware. Buat teman-teman semua, sebelum kita masuk ke acaranya terlebih dahulu, aku mau izin untuk teman-teman semua jangan lupa absen terlebih dahulu. Nih kamu bisa banget nih untuk langsung aja di screenshot dulu atau kamu langsung kasih tahu kamera kamu nih, kita biasanya dia langsung ini ada linknya. Boleh banget teman-teman semua, jangan lupa untuk absen. Aku kasih waktu sekitar 1-2 menit. Teman-teman semua boleh banget di scan barcode terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman semua ya. Aku mau ngingetin buat teman-teman semua jangan lupa untuk absen terlebih dahulu. Oke, ini aku nemuin ada. Kalau sekarang suaraku udah jelas belum ya teman-teman semua? Apakah sekarang suaraku sudah jelas? Absen dan oke, teman-teman yang lain gimana nih? Apakah sudah jelas ya? Alhamdulillah teman-teman semua. Oke, yuk teman-teman semua yang belum absen belum banget di absenkan terlebih dahulu biar aku bisa bantu juga nih kalau misalkan kalian misalkan ada Kak, thank you Kakak Desi. Kalau misalkan nanti ada kendala-kendala boleh banget dikabarkan saya dalam kolom komentar biar dibantu nih oleh teman-teman dari tim. Seperti itu. Oke. Selanjutnya nih aku boleh minta next slide dulu buat teman-teman tim. Oke, nah selanjutnya kita bakal kasih tahu nih, kita bakal tayangin ada company profile dari High College. Buat teman-teman semua, mari kita saksikan bersama-sama. Selamat menyaksikan. Penerapan Industri 4.0 pada rencana Indonesia Emas 2045 menjadi salah satu peluang besar yang dapat meningkatkan daya saing bangsa. Berdasarkan hasil Global Survey McKinsey Industri 4.0 tahun 2019, peluang besarnya adalah dengan meningkatkan kualitas SDM dan memperkuat integritas IT. Namun, besarnya peluang ini tidak sebanding dengan realitas yang terjadi. Data menunjukkan bahwa 74% diantaranya mengaitkan tantangan ini dengan kurangnya tenaga ahli digital, perubahan dalam budaya kerja, dan habit karyawan. Hal ini menyebabkan jutaan generasi muda kesulitan mencari peluang pekerjaan karena ketidakmampuan beradaptasi terhadap penerapan Industri 4.0. Namun, di sisi lain, industri juga membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi tinggi di era transformasi digital. Transformasi digital yang semakin pesat menyebabkan munculnya berbagai tren okupasi yang bergerak di bidang teknologi informasi seperti data analis, web developer, data scientist, UI UX, project manager, dan digital marketing menjadi acuan sebagai pengembangan yang dimanfaatkan lembaga pelatihan untuk membentuk SDM yang kompeten di bidang teknologi. Untuk itu,
HighCollex hadir sebagai solusi dengan menyediakan jasa IT service dan konsultan, serta memberikan pelatihan kerja pada semua kalangan untuk meningkatkan dengan sistem berpengalaman, sertifikat yang bernilai yang diakui oleh industri, serta komunitas alumni yang akan membantu kamu menemukan informasi seputar IT secara up-to-date. Sebagai layanan IT service terbaik, HighCollex siap membantumu beradaptasi untuk mewujudkan impianmu. Visi kami adalah menjadi penyedia IT service terdepan yang mempersiapkan generasi unggul, siap bersaing dan berinovasi di dunia teknologi. Mari berbagi mimpi yang sama untuk terus bertumbuh, berkolaborasi bersama HighCollex sebagai mitra akselerasi digital terpercaya dan kredibel. Bersama HighCollex, ciptakan masa depan. Wah, boleh banget emojinya. I love to using emojis di sini ya teman-teman semua. Karena udah baik banget emojisnya. Kamu boleh banget nih. Aku mau beli applause dulu terlebih dahulu teman-teman semua. Wah, oke. Kalau tadi kita udah nontonin company profile-nya nih teman-teman semua. Kali ini aku bakal ngasih tahu sesuatu tentang HighCollex juga. Boleh banget teman-teman tim untuk di next slide terlebih dahulu. Oke, so this is a profile about the HighCollex juga teman-teman. Jadi HighCollex ini adalah startup edutech terpercaya yang berfokus pada bidang edukasi dan pelayanan IT. Mungkin tadi teman-teman juga udah lihat juga ya, lewat company profile-nya juga. Yang sudah berdiri sejak 2020 teman-teman semua. Seperti itu. Nah, HighCollex ini juga menawarkan pelatihan, sertifikasi, dan juga layanan IT untuk mendukung individu dan perusahaan meraih potensi terbaik di dunia digital. Ya kan nggak sih, ya nggak sih teman-teman? Karena dunia digital sekarang kayak lagi happening banget, kayak semua orang udah pakai digital ya nggak sih? AI kayak udah banyak banget di mana-mana kayak gitu. Dan kami juga berkomitmen meningkatkan keterampilan peserta dan menyediakan solusi IT inovatif yang sesuai dengan kebutuhan industri. Jadi kita juga ada tuh tadi namanya apa? Pelatihan dan sertifikasi. Jadi teman-teman juga bisa banget nih mengikuti pelatihan dan juga sertifikasi proyek. Oke. Apakah sebagai udah aman ya? Gitu. Yaps, boleh banget teman-teman semua. Jadi kalau misalkan teman-teman semua nih ya, kalau misalkan mau ada corporate training atau misalnya dari perusahaan teman-teman, terus mau ada pelatihan, sertifikasi, boleh banget teman-teman semua. Langsung aja hubungin dari HighCollex-nya seperti itu. Oke deh, teman-teman semua, kita boleh next slide teman-teman tim. Nah, mungkin teman-teman baru ada yang gabung, Kak, sorry banget nih, izin, mohon maaf banget baru gabung, Kak, belum absen. Nah, aku izinkan teman-teman untuk absen terlebih dahulu buat teman-teman semua yang mungkin tadi ketinggalan nih di awal. Kak, oke, aku mau izin dulu, absen dulu, boleh banget aku kasih waktu sekitar 1-2 menit, teman-teman semua, boleh absen. Kak, kalau yang udah absen gimana? Kalau yang udah absen teman-teman boleh banget nih, langsung aja scan barcode join community-nya HighCollex. Jadi buat teman-teman semua yang mau tahu informasi-informasi yang up to date banget, boleh banget teman-teman di joinin dulu banyak banget ya dulunya nih Discord-nya atau community-nya dari HighCollex-nya teman-teman. Jadi kalau yang belum absen diabsenin, tapi kalau misalkan yang belum yang udah absen boleh banget join community-nya atau kamu boleh SS dulu aja teman-teman, jadi kamu bisa tetap punya nih linknya seperti itu. Anyway buat teman-teman semua yang kalau misalkan ada kendala, Kak
izin banget nih, nggak bisa banget nge-scan-nya HP aku, atau link-nya nih nggak bisa banget, aku harus nulis dulu satu persatu. Boleh izin nggak kirimin dulu ke dalam kolom chat-nya? Boleh banget. Biar nanti dibantu teman-teman. Kalau misalkan ada kendala-kendala, hubungin aja kita di dalam kolom komentarnya. Jadi biar aku tahu juga. Kalau nggak dihubungin nggak tahu. Aku kan bukan dukun atau cenayang ya teman-teman semua. Kayak gitu. Nih kayaknya aku boleh tunggu-tunggu dulu teman-teman semua. Anyway jangan lupa dong, aku mau ingetin teman-teman, jangan lupa untuk on cam terlebih dahulu biar aku juga bisa kenal nih teman-teman. Siapa tahu nanti kalau misalnya kita ketemu di jalan, jadi kayak kayaknya itu yang MC kemarin ya. Atau aku bisa kenal kayak itu ya kayak kemarin peserta-peserta yang aktif ya. Kayak gitu. Anyway buat teman-teman semua langsung aja di on cam dulu dan jangan lupa untuk pakai virtual background yang sudah disediakan. Seperti itu. Yuk. Boleh banget. Gitu, yes. Oke, kayaknya udah nih waktu-waktunya. Atau di SS dulu juga boleh banget teman-teman semua. Nah, kalau di SS ada akunya gaya dulu nggak? Gitu. Boleh banget di next slide terlebih dahulu teman-teman tim. Alright, nah sebelum kita mulai ke acara utama, so this is the giveaway time. Aku bakal ngasih tahu teman-teman gimana cara mendapatkannya ya. Kira-kira praktikan baik-baik, dengarkan dengan seksama. Kalau nanti suara aku nggak jelas lagi atau sinyalnya nggak jelas lagi, boleh banget dikasih tahu aja teman-teman di dalam kolom komentar. Aku ya mohon maaf banget ya, mungkin sinyalnya belum makan kali ya. Selain akunya yang puasa kan mungkin internetnya puasa juga, jadi dia kayak agak gitu, agak lola dikit. Tapi semoga enggak ya, semoga ini sampai akhir udah bagus kayak gini aja teman-teman semua. Oke, so this is a giveaway time. Teman-teman semua bisa ya, bisa banget mendapatkan e-wallet sebesar 50.000. Nah, tapi ini untuk 2 orang aja. Gimana kah caranya? Atau gimana sih cara dapetin di partial funded bootcamp ini spesial 1,5 juta teman-teman. Kalau misalkan mau ikut kayak kelas-kelas untuk IT, ya Allah aku mah izin banget nih kasih tahu ke kalian, izin mahal banget. Tapi kalian bisa dapetin ini cuma bayar 1,5 juta doang. Kalian bisa dapetin e-wallet juga. Gimana sih Kak caranya? Gimana? Nih aku kasih tahu ya teman-teman semua. Jangan lupa untuk absen. Yang tadi aku udah selalu ingetin. Teman-teman jangan lupa untuk absen. Absennya kalau misalkan nanti Kak linknya izin boleh kirimin lagi, boleh nanti aku kirimin ulang ya. Terus jangan lupa untuk absen, jangan lupa untuk follow sosial medianya dari High College. Kita punya Instagram, ada juga LinkedIn juga teman-teman semua, yaitu sama si dua-duanya High College. Kamu boleh banget nih. Nih kan di ujung sebelah mana nih? Sebelah kanan ya. Kanan atau kiri kalau di kalian nih. Pokoknya di ujung sebelah sini nih atas. Nih, di atas juga udah ada. Yang dipinin juga udah ada. Tuh kamu cari aja di Instagram, di LinkedIn, jangan lupa di follow, untuk di follow dan jangan lupa untuk kalau di LinkedIn itu apa sih ngomongnya? Diikuti ya, seperti itu. Terus aku juga mau ngingetin buat teman-teman semua, jadi kan lupa nanti isi form feedback. Ini wajib banget teman-teman, jujur nih izin wajib banget. Terus yang terakhir nih teman-teman boleh banget bikin video keseruan atau kalian mau kolase foto-foto di Instagram. Jadi kamu share di Instagram kamu, Instagram story, dan jangan lupa, ini kan kita izin nggak tahu nih Instagram masing-masing dari kalian nih apa. Jadi kalian di tag dulu @highcolleagues gitu. Mau tag aku juga boleh. Ya, kalau mau tahu Instagram aku nanti aku kasih tahu. Tapi kalian jangan lupa untuk yang paling penting banget nih ya, kalian wajib banget isi form feedback-nya gitu, dan boleh banget unggah bahasa Indonesia banget kata aku ya. Ini kamu bisa banget kasih tahu Instagram story kalian mau video sekarang atau kalian mau di kolas seperti itu teman-teman semua. Aman ya gitu. Aku sih kalian mas pinter ya, tercerdas ya, dan superman banget otaknya gitu menurut aku gitu. Walaupun kita puasa ya teman-teman, kita harus tetap semangat menurut aku kayak gitu. Menurut aku dan menurut kalian harusnya kayak gitu. Teman-teman semua boleh banget langsung aja diisi form feedbacknya. Kalau misalkan kalian kan nanti di form feedbacknya boleh isi kayak MC-nya catchy banget. Aku udah tahu dari awal sih, tapi kayak boleh banget kalau mau ditaruh-taruh ya seperti itu. Oke deh teman-teman semua, kita langsung next slide dulu nih teman-teman tim. Nah, wow, ini kayaknya yang sangat ditunggu-tunggu. Kak Jo,
Kajo gitu. Aku udah kenalan belum sih? Hai, nama aku Karisma Jovanika, kalian bisa panggil aku Kajo. Astagfirullahaladzim, kok aku lupa kenalan sama kalian. Tapi di sini aku bakal ngasih tahu nih, ada seorang yang keren banget namanya Mas Aris Dimas Yudhistira yang kali ini bakal memberikan informasi-informasi terkait building event driven APIs-nya teman-teman semua. Nah, Mas Aris ini adalah seorang software developer di Yudhistira Digital Hardware juga teman-teman semua. Terus kalau misalkan teman-teman ntar mukanya, Kak, jujur nih, aku kayaknya udah mau tanya, udah banyak banget pertanyaan. Boleh banget pertanyaannya ditampung di mana? Di dalam kolom komentar, teman-teman. Kayak gitu. Anyway, teman-teman semua, nanti aku bakal kasih waktu 20 menit nih untuk Mas Aris sambil kita ngobrol-ngobrol. Kalau Mas Aris mau mau kayak kasih tahu informasi yang penting banget. Ini poin ketiga harus banget dilakukan. Boleh banget. Mas Aris, Mas Dimas, Mas Yudhistira ya? Mas Yudhistira ya? Dipanggil lah. Mas Yudis. Udah siap belum Mas memberikan informasi yang paling best banget untuk teman-teman semua yang ada di sini Mas Yudi? Mas Dimas. Mas oke, Mas Dimas boleh izin. Aku mohon izin, mohon maaf banget Mas Dimas. Boleh Mas Dimas, Mas Aris, Mas Yudhistira. Mas Aris, Dimas Yudhistira, udah boleh banget, udah siap belum Mas memberikan informasi yang paling best? Oke, udah ketawa-tawa kayak udah siap banget teman-teman, kayaknya juga udah siap banget. Jangan lupa ya di on camin. Aku mau lihat Mas Dimas juga mau lihat nih wajah-wajah kalian. Siapa tahu ketemu di jalan ya teman-teman. Oke deh, oleh karena itu tanpa perlu berlama-lama, teman-teman semua langsung aja kita berikan waktu dan layar kepada Mas Dimas. Kepada Mas Dimas, aku persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Jovanka ya, Mbak Jovanka. Udah kelihatan belum screen saya? Sudah Mas, aman. Ya, oke. Ya, selamat sore semuanya menjelang maghrib ya. Ya, jadi kali ini kita akan membahas tentang building event driven API ya. Dimana nanti fokusnya itu kita akan membahas tentang CQRS pattern ya, CQRS pattern. Apa itu CQRS pattern ya? Oke, sebelum kita bahas, kita perkenalkan diri dulu, perkenalan dulu ya. Jadi ya, saya nama saya Dimas Yudhistira, sekali lagi bisa panggil saja Dimas ya. Sekarang saya bekerja di Yudhistira Digital Hardware ya. Itu adalah perusahaannya. Jadi kayak penjualan hardware, komputer gitu ya, dan juga pembuatan software juga untuk website gitu ya. Lalu saya juga memiliki channel YouTube ya, bernama Yudhistira Media. Mungkin bisa lihat-lihat, bisa berkunjung ya di situ. Jadi pembahasan tentang coding gitu ya, coding channel. Lalu di sini pengalaman saya selama 13 tahun ya, tentunya nggak semuanya, jadi yang penting-penting aja. Gitu ya. Pertama saya dimulai dari tahun 2018 bekerja sebagai instruktur bootcamp di Activate ya. Lalu di Bezini selama 2 tahun itu sebagai front-end developer. Ini adalah perusahaan asal Norwegia ya, asal Norwegia yang punya cabang di Jakarta seperti itu. Lalu ada datasintesa.id ya selama 1 tahun, techdoctor.com. Mungkin kalian pernah dengar techdoctor.com ya. Semenjak COVID itu mulai terkenal ya, jadi kayak info-info gitu ya, info tentang penyakit dan COVID seperti itu. Lalu saya juga bekerja selama 2,5 tahun di edwork.id sebagai mentor bootcamp juga, itu online ya. Itu yang saya ajarkan juga sama full stack JavaScript, sama dengan Activate juga full stack JavaScript juga seperti itu. Lalu di full time saya sudah bekerja selama 2 tahun di purwadika.com ya. Ya di Purwadika itu kalian tahu ya, itu juga bootcamp full stack JavaScript juga seperti itu. Lalu di sini saya 4 bulan bekerja di Podify.ai. Ini adalah perusahaan asal Amerika Serikat ya, yang bergerak di bidang AI seperti itu. Saya bekerja selama 4 bulan di sana. Lalu yang terakhir di sini Professional.id, saya bekerja selama 2 tahun itu sebagai part timer ya. Jadi teknologinya ini Professional.id ini adalah pencarian kerja seperti LinkedIn ya. Seperti LinkedIn untuk para pelaut kayak gitu ya. Oke. Lalu skill yang saya kuasai di sini bisa kalian lihat ya, selama 13 tahun HTML CSS, JavaScript ya, Node.js dan banyak ya. Di sini ada satu Go sama Fiber ya, nanti yang akan kita bahas itu ada Golang seperti itu.
Tentunya yang paling lama itu adalah React ya, yang paling saya jagokan itu sebenarnya React gitu ya. Laravel dan CodeIgniter seperti itu, dan PHP juga. Saya juga udah lama di PHP. Yang baru saya pelajarin itu sebenarnya adalah Python, dan sebenarnya Golang juga termasuk baru sih sebenarnya gitu ya, seperti itu. Kalian bisa kontak saya di LinkedIn saya di sini, bisa lihat, bisa di ini gampang diingat ya linknya. Lalu di sini ada GitHub-nya, ini bisa lihat di sini github.com/arisdimas ini. Bisa di follow aja atau di like seperti itu ya. Ini profil saya, profil GitHub saya seperti itu. Lalu sebenarnya juga saya ada TikTok juga sih ya. Saya nggak mau bukan ntar dapatnya berisik ya, kayak gitu ya. Di TikTok juga saya juga membahas tentang coding channel seperti itu ya. Mungkin sampai situ aja perkenalannya. Sekarang kita bahas tentang materinya ya. Jadi nanti kita akan membahas apa itu CQRS ya. Jadi kita lebih fokus, sekali lagi saya ingatkan, kita lebih fokus pada CQRS pattern ya. Apa itu dan kenapa kita menggunakan CQRS pattern ya. Dan bagaimana kita mengimplementasikannya dan apa keuntungan dan kerugian menggunakan CQRS pattern. Oke. Ya, jadi di sini CQRS dari singkatan C itu adalah comment ya, Q-nya adalah query, RS-nya itu adalah responsibility dan responsibility separation. Jadi kata kuncinya adalah comment dan query ya. Jadi yang dimaksud dengan comment itu sebenarnya adalah pembagian dua kinerja ya. Jadi dua action dari CRUD ya. Jadi CRUD itu kan ada 4 action, create ya, read, update dan delete kayak gitu ya. Nah, create, update, delete itu nanti dimasukkan ke dalam grup yang namanya comment gitu ya, yang disebut dengan comment. Nah, read-nya itu dimasukkan grup yang namanya query. Jadi ingetin itu dulu ya. Ya, jadi create, update, delete adalah comment, read adalah query gitu ya. Nah, CQRS ini sebenarnya lebih kalau misalkan kita mengimplementasikan yang namanya microservice gitu ya, event driven gitu ya. Makanya kan di judulnya kita kan namanya event driven ya. Nah, jadi CQRS ini lebih cocok kalau kita mengimplementasikan yang namanya event driven atau yang namanya microservice gitu ya. Lebih cocok seperti itu. Kalau misalkan single project ya, misalkan kayak monolith gitu, monolith itu kayaknya kurang cocok sih sebenarnya kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini ada pernyataan bahwa kita di pattern ini membutuhkan dua database ya. Dua database. Yang satu tadi untuk comment ya, yang satu tadi untuk comment, create, read dan update, create, update dan delete gitu ya, untuk satu database untuk itu, satu lagi untuk query yaitu read aja gitu kan, seperti itu. Kenapa sih bisa seperti itu? Ya, nanti kita bahas di sini selanjutnya ya. Kita lihat dulu di sini ya, comment ya, ngapain aja di situ, create, update, delete. Bisa dilihat di sini ya, read-nya ada write. Nah, ini disebut dengan comment nanti ya, comment. Jadi di sini database untuk create, update dan delete ya. Lalu di sini ada read, yaitu cuma untuk query. Query itu apa aja? Bisa searching, ini di sini. Bisa filtering, bisa ordering. Jadi begitu kita lihat langsung listnya itu namanya query. Kayak gitu ya, namanya query. Nah, di sini kalau mungkin kita bisa lihat sedikit ya, sebentar aja untuk melihat codingannya ya. Nah, ini saya punya project yang namanya CQRS block ya, dalam bentuk Golang. Nah, di sini internalnya yaitu domainnya ada 2 sebenarnya, yaitu ada post di sini. Jadi saya di sini proyeknya saya jelaskan dulu. Nah, ada post gitu ya. Jadi post itu kayak blog gitu ya, yang mana satu user punya banyak post ya. Nah, satu role juga punya banyak user kayak gitu. Nah, di codingannya dibagi 2 untuk domain. Domain ini adalah kalau nanti kalian belajar Golang ya, dari dasar kalau membuat REST API gitu ya, ini disebut dengan model. Ya, model, domain. Jadi tempat letak dari model itu dimasukkan ke dalam yang namanya domain.
gitu ya. Pertama nih domain model bentuknya kayak gini, entity aja. Nah, bentuknya struct. Struct itu apakah? Itu nanti kita bahas ya. Jadi struct itu simpelnya tuh kayak apa ya? Kayak tipe data lah ya, digolang kayak gitu ya. Seperti itu. Yang mana di sini nanti ada kayak kelas, kayak OOP, tanda kutip ya. Karena di Golang ya, mungkin disclaimer ya, kalau Golang itu tidak mengenal yang namanya OOP ya. Jadi pencipta Golang itu kenapa diciptakannya Golang? Karena mereka tuh benci OOP. Jadi kumpulan programmer yang membenci OOP. Gitu. Makanya disebut di sini struct aja gitu ya. Oke, lanjut. Di sini ada struct ya, ada property ya. Jadi di sini kayak semacam entity. Entity itu kayak objek, bisa dibilang objek gitu ya. Tapi di sini ada propertinya, kelas, jadi ada propertinya gitu ya. Ini adalah model dari data. Nah, kalau model dari data itu nggak cuma database ya, tapi di sini oke, kita bisa bilang ini database. Nah, ini semua model-model ini yang post, role, sama ini ya. Model-model ini untuk yang namanya comment ya, untuk write gitu. Create, update, dan delete gitu ya, khusus untuk ini tiga ini. Lalu di sini ada read ya, read-nya. Nah, ini baru nih model untuk read-nya gitu. Loh, kok ada dua Kak? Gitu ya, kok ada dua ini ya, karena bisa jadi kita ingin menampil, jadi gini, ada database gitu ya, ada misalkan kita bisa lihat di sini contoh ya, ini saya kasih contoh aja, ini table ya, ada ID, title, content, user ID. Nah, misalkan kayak gini. Ini misalkan kalau di create, di write ya, di comment ya, untuk menulis database dia lengkap semua. Tapi kalau misalkan untuk menampilkan datanya, kayaknya nggak perlu deh user ID misalkan kayak gitu ya, atau nggak perlu yang namanya create, updated sama deleted deleted add-nya nggak usah muncul misalkan. Nah, kayak gitu ya. Jadi bisa beda kayak gitu ya. Itu yang namanya domain atau model seperti itu. Lanjut. Ini ya. Di sini. Jadi kita membagi dua concern. Satu concern untuk menulis ya, yang disebut dengan komen, menulis database, dan satu concern untuk membaca database. Nah, di sini kita bisa lihat ya, bahwa loh, kalau misalkan dua begini nih, nanti gimana? Bisa beda dong, ya kan datanya. Misalkan gini, datanya di read itu tadinya 3 misalkan, ya sama-sama 3 nih, sama-sama 3 datanya. Di sini datanya 3, di sini datanya 3 di database, gitu kan? 3 data. Kalau misalkan satu nge-write kayak gini, lah terus gimana cara mengupdate ke database yang kedua gitu ya? Database yang kedua di read-nya. Kalau misalkan cuman menulis doang, tapi di sini nggak diupdate, timpang datanya kan? Jadinya data timpang. Nah, untuk itu kita butuh yang namanya event di sini, ya event. Oke, di sini ya. Bagaimana kita mensinkronize database? Database yang untuk menulis, ya, diupdate ke database yang untuk membaca gitu ya, membaca. Nah, disinilah kita menggunakan yang namanya tools, ya, yang namanya messaging service, gitu ya. Yaitu service-service-nya itu bisa Apache Kafka, RabbitMQ, dan Azure Economy. Ini salah satu contoh aja gitu ya, salah satu contoh messaging service gitu, kayak gitu. Ya, bisa kalian cek apa aja ini ya. Nah, selanjutnya adalah kenapa kita memilih CQRS pattern ya. Jadi gini, contohnya kita punya yang namanya e-commerce ya. Contohnya kita punya yang namanya e-commerce. Di sini saya coba kasih contoh ya. Misalkan di sini e-commerce ya, e-commerce. Nah, kalau di e-commerce faktanya itu sebenarnya misalkan di sini kita ada yang namanya produk ya, ada yang namanya produk. Products. Jadi just kita ngomongin yang namanya modul produk gitu ya, produk. Produk tuh bisa diapain? Ya udah, bisa di create, read, update, delete gitu ya, kayak gitu. Ya, kita ngomongin root-nya dulu, root, gitu ya, di situ. Nah, sebenarnya faktanya itu
kalau misalkan kita apa ya namanya di e-commerce itu ya, bisa dibilang aktivitasnya itu lebih banyak ya, lebih banyak faktanya ya, lebih banyak user yang berkunjung sebanyak 100 gitu ya, misalkan user. Misalkan di sini 100 user per detik gitu ya, kita ngomongnya per detik gitu. Dari 100 user per detik ya, kayak gini, dia ke produk gitu ya, dia ke produk, dia akses gitu ya per detik. Itu paling cuman 5 yang menulis. Ini kita perkiraan aja ya. 5 itu apa? 5 user melakukan yang namanya treat, update, delete. Gitu. 5 user melakukan namanya treat, update, dan delete. Selebihnya apa? Selebihnya adalah jelas. Yaitu 95 itu adalah read. Ya, read itu apa? Filtering tadi ya, mencari produk gitu ya. Mengordering ya. Order itu maksudnya mengurutkan gitu ya. Mengordering produk gitu. Nah, itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, kalau misalkan kayak gini, jadi kan sebenarnya kalau misalkan kita ngomongin dia cuma punya satu database. Nah, ininya menjadi berat nih database-nya. Gitu ya. Maksudnya gini, kalau misalkan 5 user melakukan komen, yaitu create, update, dan delete, 5 doang yang 5 orang gitu ya. Bisa jadi proses penulisannya itu menjadi lebih lambat karena terjadi 95 yang read gitu ya. Jadi kinerjanya itu lebih banyak di read jadinya. Sehingga bisa jadi mungkin di database itu 5-nya itu terasa lebih berat gitu ya. Seperti itu. Dan bisa jadi memang yang namanya melakukan writing database, create, update, dan delete, itu banyak logiknya. Contoh, misalkan untuk melakukan ini semua, diperlukan proses yang namanya bisa jadi authentication. Gitu ya. Misalkan validasi, gitu ya, validasi inputan, kayak gitu. Nah, itu kan lebih banyak, istilahnya, proses di belakangnya gitu ya, lebih banyak proses di belakangnya writing, dibanding dengan read, gitu ya. Nah, sehingga nanti untuk proses read-nya bisa jadi ya bisa lebih berat atau bisa jadi proses ini yang ini bisa jadi lebih berat karena lebih banyak yang read. Gitu ya. Seperti itu. Oke, kita balik lagi ke ini slide. Seperti itu ya. Nah, dari situlah kenapa kita menseparasi, membagi dua concern-nya. Concern untuk writing dan concern untuk read, gitu ya, read database. Nah, dan ada suatu case di mana bisa jadi yang kita provide itu beda. Misalkan gini, bisa jadi data untuk misalkan data untuk web, tampilan web dengan tampilan mobile app itu beda misalkan ya data yang dibutuhkan bisa beda. Nah, itu bisa karena kejadian itu kita bisa mengimplementasikan yang namanya CQRS pattern gitu ya. Tapi kita coba yang ini dulu ya, yang masalah writing dan read-nya ya. Presentasi penggunaannya lebih banyak yang mana kayak gitu ya. Nah, ini ya. Contohnya ya di sini saya perkiraan aja ya, kemungkinan lebih banyak yang reading ya, read database dibanding dengan write kayak gitu. Nah, karena pembagian concern tadi, makanya kita tuh mesti melakukan apa aja di sini. Ya apa aja yang kita mesti implementasi gitu ya. Nah, yang mesti kita implementasi itu adalah two different kind of model. Jadi modelnya ada dua tadi ya. Saya tadi udah menjelaskan di codingannya ya. Di sini. Jadi modelnya yaitu ada read model ya dan write model. Yang ini, write model kayak gitu ya. Yang post ini untuk write ya, read, update, dan delete. Ini juga sama, read, update, dan delete. Ini juga sama, read, update, dan delete kayak gitu ya. Oke. Nah, lalu di sini, nah ini kata kuncinya. Kita membutuhkan dua database. Yang mana tadinya kita mungkin membutuhkan satu project untuk satu database gitu ya. Ya udah cuma satu database gitu ya misalkan. Di sini kita membutuhkan dua database. Ya. Kayak gitu. Yaitu adalah satu database untuk nge-write ya. Teknologinya itu better sih kebanyakan kalau saya lihat pakainya SQL.
ya, SQL teknologi kayak misalkan MySQL. Jadi ada kata SQL di situ biasanya produk-produknya. Kayak PostgreSQL, MySQL kayak gitu ya. Kayak gitu. Nah, untuk query lebih cepat ya. Kalau saya lihat kebanyakan orang memakai yang namanya NoSQL untuk read, membaca gitu ya, untuk membaca kayak gitu. Jadi read untuk query itu kita menggunakan yang namanya NoSQL. Contohnya apa? MongoDB gitu ya. Jadi dua database kalau bisa itu dua teknologi yang berbeda. Karena bisa jadi teknologi ini bagus untuk writing, satu teknologi untuk reading misalkan, kayak gitu ya. Yang ketiga itu adalah synchronize method. Nah ini ya, kata Ngoji ini, synchronize methodnya. Jadi bagaimana supaya saat kita misalkan melakukan penulisan pada satu database di write gitu ya, yang read juga terupdate ya. Yang tadinya misalkan tiga data gitu ya, satu ketulis, yang satu database-nya nambah juga, yang tadinya tulis nambah misalkan jadi 4 data, yang satunya lagi yang bagian database read itu menjadi 4 data juga gitu ya, otomatis kayak gitu. Nah di sini synchronize bisa menggunakan yang namanya messaging service gitu, yang kayak tadi saya sebut, bisa pakai Kafka, Apache Kafka gitu ya, Azure Hub Service gitu ya, seperti itu. Di sini saya menggunakan teknologi yang di project tadi itu menggunakan Golang, jelas ya. Lalu di sini GOM itu apa? Ya, di sini mungkin saya jelaskan teknologinya gitu ya. Jadi Golang itu ya bahasanya ya, Golang itu language, programming language-nya, gitu ya. Nah, GOM itu adalah ORM. ORM itu adalah Object Relational Mapping, gitu ya. Object Relational Mapping, di mana penulisan database itu tidak perlu menggunakan yang namanya query SQL. Jadi ya query SQL-nya tidak ditulis dalam codingan project, gitu ya, seperti itu. Jadi cukup dengan metode-metode. Lebih dalam kalian nanti akan belajar seperti ini. Itu nanti kalau kalian belajar Golang Basic ya di High College, gitu ya, seperti itu. Oke, ini namanya ORM. Jadi nanti hubungannya sama database, ya, penulisan database kayak gitu ya. Lalu tadi ada yang namanya GIN. GIN ini adalah kayak framework. Framework ya. Framework untuk apa? Untuk web. Web itu bisa jadi kita bisa menggunakan web itu bisa untuk membuat API gitu ya, API. API itu apa? Application Programming Interface. Ya, jadi project yang saya buat di sini adalah API gitu ya, adalah API seperti itu. Oke. Gina, nah kalau misalkan kalian mungkin masih belum paham, mungkin kalian pernah dengar yang namanya CodeIgniter ya, orang mungkin ada yang dari apa PHP gitu ya, ya kayak kita ngomong misalkan PHP frameworknya itu adalah Laravel gitu ya, atau CodeIgniter. Nah, gini itu sama seperti itu ya. Lalu database-nya tadi di sini ya adalah MongoDB dan Postgre. Nah, ini ya. MongoDB. Di sini saya tulis dulu Postgre ya. Postgre SQL. Ini open source ya. Jadi kebanyakan sekarang orang menggunakan yang namanya PostgreSQL. Ya, PostgreSQL apa namanya? Dibanding MySQL ya, karena dia MySQL itu sekarang udah punya yang namanya apa? Saya lupa nama itunya ya. Oracle ya, dia udah dimiliki oleh. Oke, seperti itu. Mas izin mengingatkan waktunya sekitar 2-3 menit lagi ya, Mas. Oh ya, oke. Ya, seperti itu ya. Jadi Postgre nanti ada yang namanya MongoDB gitu ya, MongoDB. MongoDB itu NoSQL ya, jadi NoSQL itu artinya not just SQL, oke. Ya, langsung saja. Di sini saya struktur codingnya seperti ini ya, codingnya seperti ini. Di sini ada komen sama query, jadi dibagi dua. Ini adalah query-nya ya, ini database-nya. Komen itu database. Nah, lihat di sini database kayak gitu. Ya. Di sini handler itu kayak apa? Controller gitu ya, controller seperti itu. Kayak misalkan router ya. Kalau di Node.js itu router atau Laravel gitu ya. Ini model jelas.
Di sini database settingnya sama synchronous methodenya seperti itu. Lalu di sini ada apa namanya controller middleware-nya. Oke, di sini ya. Nah, di sini. Jadi di sini ada handler, nanti dibaca oleh controllernya gitu. Ya, bisa kita lihat di sini. Sebentar. Middleware, ya, infrastruktur, database, domain, ada sync gitu ya. Seperti itu. Ada router ya, di sini rootnya, ya udah, ini controllernya tinggal dipanggil aja gitu ya, controllernya ada di sini ya, moment, handler gitu ya, query. Nah ini ya, seperti itu. Lanjut, ini struktur database-nya. Nah ini yang modelnya seperti ini, saya tampilkan modelnya. Jadi ada respon ya. Jadi masuknya respon tuh artinya kalau misalkan dia nge-create, responnya seperti apa atau update seperti apa, ya seperti apa gitu ya. Lalu di sini ada apa namanya untuk read-nya ya, untuk read-nya. Nah ini JSON, ini JSON nih Pak, bukan JSON, JSON. Sorry, JSON ini apa? Mungkin lebih ke apa namanya query ya. Jadi lebih ke query ya di sini bilangnya JSON tag namanya ya. Lalu di sini menggunakan yang namanya MongoDB. Jadi read-nya menggunakan MongoDB, query-nya MongoDB gitu ya. Oke, itu modelnya. Lalu di sini request itu jadi apa inputnya ya. Jadi apa yang diinput oleh user itu disebut dengan request ya. Read, update. Jadi setiap request itu bisa beda. Read-nya beda, update-nya beda, dan delete-nya juga beda seperti itu. Ya, di sini ada handlernya ya. Handlernya seperti ini ya. Nah, lihat di sini. Jadi handler ini nanti ada query-query-nya ya. Jadi misalkan handler untuk apa? Query. Ya udah. Lihat di sini ada dia membaca datanya ya, ngefilter kayak gitu-gitu ya. Ngefilter dan responnya apa seperti itu. Nah, di sini ada comment handler. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit ya, di mana comment handler ini ada satu fungsi yang gunanya untuk nge-synchronize gitu ya. Jadi begitu diupdate, dia nge-synchronize. Di sini saya disclaimer, saya untuk project tidak menggunakan yang namanya apa istilahnya? Tidak menggunakan yang namanya messaging service ya. Tapi apa namanya? Cukup coding aja di sini, yaitu signpost ya. Nah, synchronize ini ada di bagian ini kayak gitu. Synchronize ini, ya ini ya. Seperti ini, synchronize. Jadi tujuannya nanti kalau misalkan di delete, maka database yang satunya juga di delete. Kalau misalkan di post, di create gitu ya, maka dia juga akan menambah di database satunya seperti itu ya. Oke, lanjut. Di sini ada post synchronize ya. Nah, ini apa adalah keuntungan dan kerugian dari CQRS pattern ya. Di mana keuntungannya itu bisa men-scaling ya. Jadi lebih mudah membagi tugasnya antara beberapa developer. Jadi bisa tugas kamu cukup misalkan untuk nge-query aja. Tugas kamu untuk nge-comment atau nge-write database gitu ya. Jadi bisa ngebagi, nge-separate concern ya. Seperti itu. Nah, rugiannya kita mesti menambah apa namanya infrastruktur yaitu database. Ya, jadi menambah apa istilahnya source kayak gitu ya, database. Bekerja 2 kali jadinya. Nah, terus di sini ada apa workload database-nya itu jadi dibagi berdua, jadi bisa lebih kebagi gitu ya. Jadi kalau misalkan amit-amit satu database down, yang satunya masih bisa bekerja. Kayak contoh misalkan untuk writing down misalkan, tapi nge-write-nya masih bisa gitu ya. Seperti itu. More resource ya jelas, dan resource-nya juga menambah selain 2 database juga menambah messaging service gitu ya. Lalu di sini ada flexibility dan maintainability ya. Tadi apa timnya juga bisa fokus bekerja di mana, di read atau di write gitu ya. Nah, ini ya. Bisa jadi kemungkinan kerugiannya adalah apa namanya? Database-nya itu bisa jadi nggak sinkron ya, karena bisa jadi terjadinya lag gitu ya, lagging gitu ya. Lalu di sini ada improve security ya. Jadi mungkin kita bisa fokus memberikan security untuk mana? Untuk read atau untuk write kayak gitu ya. Mungkin lebih fokus kepada writing ya, karena dia mengubah database kan, mengubah data gitu ya. Nah, kerugiannya itu ngedebuggingnya agak sulit gitu ya. Jadi kalau misalnya terjadi apa namanya debugging,
Itu kita nggak tahu nih ini yang mana, yang read atau yang writing-nya seperti itu ya. Oke, di sini sebentar aja. Saya cuma mau nyontohin satu ini ya. Nah, di sini saya udah jalanin sistemnya ya. Datanya baru segini. Ini ada di Postgre, lalu di MongoDB seperti ini ya, sama-sama 4 ya. Misalkan saya mau nambah data gitu ya. Menambah data misalkan post add gitu ya. Ya. Belajar bareng CQRS gitu ya. Ini juga sama. Kayak gini ya. Jadi kalau misalkan saya send, dia menambah ya, dia bertambah. Nah, sebenarnya dia nge-read, dia ngenulis ya, dia ngenulis sehingga dia bertambah di sini. Nah, ini ya, dia bertambah di database-nya. Lalu di ininya juga bertambah ya. Coba di sini saya. Nah, dia juga bertambah. Kenapa bisa bertambah? Karena adanya yang namanya synchronize tadi, gitu ya. Synchronize service tadi gitu, seperti itu sih. Ya. Seperti itu contoh dari CQRS ya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya silakan kembali ke Kak Jovanka. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas. Kita berikan tepuk tangan dulu dong teman-teman semua nih. Pakai emoji ini. Tepuk tangan. Kalau mau beri tepuk tangan, kalian juga boleh banget. Gitu. Thank you so much Mas Dimas. Oke teman-teman semua. Tadi kayaknya udah ada yang tanya-tanya juga. Nih kita mungkin mau kasih pertanyaan-pertanyaan juga nih ke Mas Dimas ya. Tapi tenang aja Mas. Ini bukan tes CPNS. Jadi nggak usah dibawa pusing. Teman-teman semua boleh banget nih. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah dilontarkan juga ya di dalam kolom komentar. Teman-teman tim boleh banget izin untuk berikan pertanyaan-pertanyaannya nih. Boleh banget, kira-kira sudah ada atau belum? Gitu. Yes, boleh banget. Apakah sudah saya screen nih? Nah, Kak, mau nanya nih Kak. Kan banyak perusahaan masih memakai arsitektur request karena lebih sederhana. Dalam kondisi apa sebenarnya event driven arsitektur benar-benar memberikan keunggulan signifikan dibanding dengan REST API biasa? Boleh banget kepada Mas Dimas, dipersilakan. Ya, coba menjawab ya. Yang saya pelajari ya dari event driven ini dibandingkan dengan REST API biasa gitu ya. REST API biasa ini pengertiannya ya bisa jadi adalah mungkin adalah sebuah sistem. Di sini saya sebutkan dulu pengertiannya mungkin ya di sini ya. REST API biasa itu maksudnya mungkin adalah project REST API di mana projectnya ini adalah monolith. Monolith itu artinya setiap modul, apapun modul ya, maupun itu mungkin user, modul post misalnya kayak tadi ya, atau role kayak gitu, itu masih dalam satu project. Ya kayak misalkan e-commerce deh contoh ya. E-commerce itu mungkin kan ada modul produk gitu ya, modul user, modul apalagi misalkan modul kayak misalkan pembayaran gitu ya. Nah, kalau di skala yang lebih besar ya, skala yang lebih besar kayak e-commerce itu mereka sudah menerapkan yang namanya microservice yang saya tahu ya, microservice seperti itu. Jadi projectnya dia kayak contoh deh Tokopedia gitu ya. Menurut saya itu kayaknya impossible ya, nggak mungkin kalau Tokopedia itu menerapkan monolith ya. Jadi setiap modul apapun itu dipisah-pisah sama dia, gitu ya. Modul-modul. Nah, saya pernah dengar juga dari tahun 2018 itu di Gojek itu dia memang sudah menerapkan yang namanya ya microservice ya. Kayak contoh misalkan layanan Gojek, Gokar gitu. Itu udah projectnya tuh udah beda sebenarnya. Project REST API-nya tuh udah berbeda gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau REST API biasa ya, itu bisa jadi mungkin skala projectnya itu mungkin ya enggak yang high tier ya, artinya yang enggak besar gitu ya. Nah, kalau REST API itu masih bisa menghandle gitu. Ya, maksudnya REST API biasa di sini gitu ya. Sedangkan dalam event driven arsitektur ini biasanya diterapkan pada microservice. Ya, microservice. Di mana service
project tadi tuh, service satu project, satu modul satu project, satu service ya. Satu modul satu service, satu modul satu service gitu ya. Saling berkomunikasi. Itu lebih apa namanya? Lebih unggul kalau menerapkan yang namanya event driven arsitektur kayak gitu ya. Seperti itu. Dimana ya udah, karena kan saling berkomunikasi ya. Nah, berkomunikasinya itu dengan apa? Dengan messaging service kayak gitu ya. Jadi itu tadi yang jawaban saya, event driven itu lebih tepat kalau diterapkan di microservice, benar-benar microservice. Jadi yang servisnya terpisah gitu. Kalau REST API ya biasanya itu monolit. Ya, artinya setiap modul semua dalam satu project. Seperti itu sih. Itu keunggulannya. Oh, ya, itu sih jawaban dari saya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Mas Dimas. Wah, keren banget ya teman-teman nih. Kalau misalkan nanti Kak izin banget ada pertanyaan lanjutan, boleh banget teman-teman, nanti kamu boleh banget tanya-tanya nih di LinkedIn-nya Mas Dimas ya Mas. Yang tadi Aris Dimas Yudhistira, boleh banget nanti di DM aja di LinkedIn-nya. Mas mau tanya banyak banget, boleh banget. Ini kayaknya 24 hour sedia Mas. Iya. Oke, kita berikan tepuk tangan teman-teman semua kepada Mas Dimas. Thank you so much buat teman-teman semua. Thank you Mas Dimas atas pemaparan yang sangat luar biasa dan jawaban yang sangat mantul banget, mantuliti. Thank you so much. Sarageo. Thank you. Oke, teman-teman semua. Kalau tadi aku udah bilang juga, kalau kita bakal ada nanti namanya giveaway nih. Boleh banget teman-teman tim nih ya. Kira-kira ntar giveaway gimana sih Kak yang menang? Kak, izin banget. Nah, oke, jadi ini udah ada berapa teman-teman semua yang melaksanakan absen. Jangan lupa untuk form feedbacknya juga. Terus jangan lupa untuk tadi bikin kayak keseruan nih, kayak tadi apa, kalau misalkan mau bikin kolase foto boleh, mau bikin video-video digabung-gabungin juga boleh banget teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk tag Instagramnya Haikal gitu teman-teman semua. Boleh teman-teman semua ya. Haikal di sini ntar teman-teman juga boleh banget kayak mau Kak, ini nanti bisa nggak sih Kak aku mau hubungin Mas ini gimana ya? Tadi aku lupa Kak Instagramnya apa, namanya apa? Boleh banget nanti kita kasih informasikan aja. Seperti itu tuh. Boleh banget teman-teman semua. Mas Dimas juga udah kasih tuh berkas-berkas berharganya. Yuk, teman-teman semua boleh banget nih. Oke, kira-kira siapa sih Kak? Ada nggak sih Kak yang udah bikin video-video Kak? Gitu. Boleh banget teman-teman. Teman-teman dari tim. Nah, udah ada berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Banyak lebih dari 10 orang. Kurang lebih 10 orang lah ya teman-teman. Nah kira-kira siapa sih yang akan menang? Kita langsung aja kayak 2 orang pemenang. Pemenang pertama yang akan mendapatkan 50.000 nih. Best banget. Main buat jajan, buat beli takjil. Boleh kakak-kakak tim? Kita spin for the first winner. Udah belum? Udah spin belum? Nah, kita mulai. Berdoa aja teman-teman. Buat aku, apalagi teman-teman yang sedang menjalankan ibadah puasa, siapa tahu ini sangat-sangat berarti banget teman-teman buat beli takjil. Jur. Alright. Wait. Yang pertama, kakak @yoga_a_r. Congratulations. Kakak, ini boleh di-SS. Aku nih yang menang nih. Nanti hubungin aja teman-teman tim. Hubungin teman-teman tim. Congratulations kakak Yoga. Yang kedua nih, yang kedua ada Syafti. Boleh banget teman-teman tim. Kita roll it lagi buat yang kedua nih. Yang kedua siapa sih yang akan menjadi pemenang teman-teman semua? Gitu. Boleh banget teman-teman. Kayak pemenangan ada 2. Iya teman-teman, biar adil. Ada 2. Ups, bagi 2. Gitu. Tapi ntar 50-50 ya teman-teman, tenang aja. Yuk, boleh banget teman-teman tim di roll it. Oke. Tapi berputar-putar. Ada siapa ini? Kakak @aldi.maulana_a_. Oke, buat teman-teman semua nih, tadi ada kakak Yoga, ada kakak Aldi, boleh banget. Nanti ditunggu aja teman-teman semua ya, kakak Aldi dan kakak Yoga bakal dihubungin sama tim untuk mendapatkan voucher benar. Benar kan? Bakal dapetin e-wallet sebesar 50.000 dan juga bakal mendapatkan teman-teman bakal dapetin voucher untuk masing-masing itu bootcampnya 1,5 juta. Best banget. Ini apalagi buat teman-teman mahasiswa atau teman-teman fresh graduate, tenang aja. Kalian bakal mendapatkan voucher bootcamp sebesar 1,5 juta teman-teman semua. Jadi 1,5 juta nih buat apa ya? Biar kalian tuh
belajar teman-teman. Jadi kalian kayak, aduh masa udah bayar nggak belajar dengan tekun ya, gitu. Jadi harus belajar dengan tekun teman-teman, gitu. Apalagi yang udah dapetin voucher, jangan lupa ya, seperti itu. Oke, thank you teman-teman tim. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi pada hari ini, sebelum teman-teman mencari takjil dan ngabuburit, aku izin nih buat kita dokumentasi bersama dulu teman-teman semua. Siapkan gaya terbaiknya. Makanya di on cam teman-teman, di on cam ya. Siapa tahu ada yang kenal kayak, ya Allah ini mah Yoga teman aku waktu SMP gitu ya. Atau ini mah Aldi teman aku waktu SMA. Kita nggak pernah tahu teman-teman semua gitu ya. Boleh banget di on cam terlebih dahulu. Gitu. Yuk teman-teman tim juga boleh banget teman-teman langsung aja di komen-komenkan saja terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah siap teman-teman tim? Boleh ya. Kita foto-foto terlebih dahulu teman-teman on cam yuk, yang lain yang belum. Boleh banget. Siap. Oke, foto biasa dulu. 1, 2, 3. Mantap. Lagi teman-teman, keluarkan gaya terbaiknya menurut aku ya. 1, 2, 3. Satu kali lagi kali ya, biar 3 grid. Kalau di Instagram kan 3 grid soalnya teman-teman. Biar rapi Instagramnya. Yuk, 1, 2, 3. Alright, thank you so much buat teman-teman semua. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu teman-teman. Keren banget, mantap jiwa. Kalian walaupun berpuasa, kalian tetap mengikuti dengan hikmat ini. Menurut aku mantap ya, teman-teman semua. Top banget TOPBGT menurut aku ya. Oke teman-teman semua, karena tadi kita dokumentasi dan dokumentasi menjadi sesi penutup pada hari ini teman-teman ya. Gitu, tapi nggak usah sedih-sedih teman-teman. Kalau misalnya kita mau catch up lagi, boleh banget. Nanti teman-teman bisa ikutin bootcamp keberapa? Bootcamp. Kita bakal ada volume keberapa? Volume keempat teman-teman. Kalau ini ketiga. Thank you so much to love you banget. Sarangnya gue mau woyo love you banget. Gitu. Oke deh teman-teman, aku selaku MC memohon maaf juga nih ya teman-teman semua ya, di bulan suci ini aku juga meminta maaf buat teman-teman semua. Maaf kalau misalkan tadi ada salah-salah kata atau misalkan perbuatan yang tidak kayaknya kamu tidak harusnya seperti itu. Aku sih mohon izin, mohon maaf banget nih. Aku juga selaku MC mohon maaf atas nama-nama tim juga. Dan aku juga mau berterima kasih buat teman-teman semua, kepada Mas Dimas juga selaku speaker pada hari ini yang mantulita banget, kepada teman-teman semua yang ikut turut berproaktif pada hari ini teman-teman, dan juga pasti teman-teman tim juga ya. Thank you juga udah mengundang aku menjadi MC ya teman-teman semua. Oke deh, oleh karena itu aku Karisma Jovanka atau aku Kajo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore dan selamat berpuasa teman-teman semua. Bye bye. Selamat berbuka puasa teman-teman semua, sebagai teman-teman yang menjalankan. See you on the next meet. Bye bye. Bye teman-teman semua.